Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pergi ke hutan menebang kayu, kayu ditebang di bulan puasa. Apa tanda orang Melayu? Ucap salam sebagai pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, apa kabar semuanya? Baik, Baik, Pak. Alhamdulillah. Ternyata Sabrin baru gabung ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah pada baik semuanya, walaupun dalam keadaan kita dalam keadaan genting corona seperti ini, kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Ya, Pak. sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak pimpin doanya ya. Berdoa, baik. Berdoa selesai. Baik, untuk sesi pertama kita absen dulu. Bapak panggil. Astri. Hadir, Pak. Oke, Daniel. Hadir, Pak. Sopian. Oke. Sabrina. Ada, Pak. Oke, mantap. Berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik, sesuai dengan yang telah Bapak kasih tahu di grup bahwa hari ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Untuk materi kita hari ini, untuk induksi matematika itu kan banyak tuh, mulai dari yang induksi sederhana sampai nanti yang kuat. Tapi untuk pertemuan kali ini, Bapak kita hanya membahas tentang sederhananya, yaitu bagian pengantarnya saja. Baik, hari ini seperti biasa, Bapak akan nanti kasih penugasan ya, nanti bisa kalian kerjakan di rumah, terus nanti kirim ke Bapak ya. Terus nanti juga akan ada sesi seperti nanti kalian kita menyimpulkan bersama dan nanti ada sedikit penugasan yang akan kalian kerjakan. Baik, untuk itu pasti nih kalian bertanya nih, Pak, kenapa Pak hari ini kita belajar induksi matematika, Pak? Pak, kenapa kita nggak belajar lain aja? Pasti bertanya nih, apa kita belajar induksi matematika terlebih dahulu? Baik, jadi tujuan kita belajar induksi matematika ini, kalau kalian bertanya seperti itu, kita belajar ini adalah supaya kalian tuh bisa berpikir secara logis gitu, dalam memecahkan suatu permasalahan. Contohnya ya pada saat dalam rumus barisan ya, itu kan ada rumus Sn sama dengan n per 2 n tambah n kurang 1. Tentu kalian berpikir, apakah benar untuk mencari nilai n itu harus dengan rumus itu gitu? Apakah seperti itu gitu? Tentu kita perlu pembuktian. Apakah mencari nilai n itu harus dengan rumus itu gitu? Untuk membuktikan itulah kita perlu belajarnya induksi matematika ya. A few moments later. Oke. Jadi di sini induksi matematika ya, Bapak kasih pengantar awal dulu. Misalnya nih, siapa nih, Sopian nih, dia punya buku nih, dia disusunnya dengan jarak tertentu. Terus si Sopian ini dia menjatuhkan buku pertama. Artinya, misalnya Sopian menyusun 6 buku ya kan, dia menjatuhkan buku pertama. Otomatis buku keenamnya semuanya bakalan jatuh. Nah, misalnya kalau misalnya Sopian menyusun 100 buku, apa yang terjadi? Jatuh bukunya jatuh. 100 bukunya akan jatuh juga. Ya. Pak. Ya.
Jadi dan satu lagi ya, contoh satu lagi, ini kalau misalnya pernah main batu domino dulu, pernah main batu domino, terus kita menyusun nih lagi kecil-kecil susun dengan jarak-jarak, terus kita sentuh gitu, pasti mereka kan jatuh, benar nggak? Iya, Pak. Kalian pernah menyadari nggak kalau itu merupakan prinsip dari induksi? Nggak tahu, Pak. Pernah, Pak. Ya? Nggak tahu. Pernah. Nggak tahu kan? Jadi sebenarnya kita menyusun dari balok-balok itu merupakan sebenarnya merupakan prinsip dari induksi itu sendiri ya. Jadi dari kesimpulannya, apa yang dapat kita tarik kesimpulan bahwa induksi matematika itu merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Misalnya nih, Fn adalah pernyataan mengenai bilangan bulat. Dengan untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa Fn benar. Jika Fn benar, maka Fn tambah 1 juga harus benar. Ya. Jadi kalau kita membuktikan bahwa Fn-nya benar, kita membuktikan Fn-nya benar, maka Fn tambah 1-nya juga harus benar. Sebagai contohnya seperti ini, buktikan jumlah bilangan bulat dari 1 sampai n adalah n tambah 1/2. Kita misalkan Fn-nya sama dengan 1, maka dia terbukti. Dan juga nanti kita buktikan bahwa n tambah setelah kita membuktikan Fn-nya sama dengan 1, kita buktikan bahwa Fn tambah 1 ini sama dan terbukti, dan akhirnya terbukti. Oke. Terus ini juga Bapak ada menyiapkan LKPD. Gimana tadi? Ada yang tanyakan untuk masalah ini? Sudah paham, Pak. Untuk masalah pembuktian tentang pengertian, hari ini kita pengantar aja dulu pengertian induksi. Induksi itu merupakan teknik pembuktian ya, metode untuk membuktikan. Untuk pembuktian apa ya? Nah, tadi mau ditanyakan seputar, kita awal aja dulu, hari ini pengantar aja. Ada? Untuk sekarang belum ada, Pak. Belum ada ya? Baik, kalau itu kita langsung ke LKPD saja ya. Nih, Bapak udah siap ini. Nih, sebenarnya ini LKPD mau Bapak bikin nih supaya kalian ngerjain. Kayak berkelompok, cuma kan karena kita nggak bisa tatap muka nih, jadi Bapak kita diskusi bersama saja. Baik, coba Sofian baca nih yang pertama nih. Nampak gambarnya Sofian? Kurang jelas, Pak. Bisa dibesarin nggak, Pak? Besarin. Ya. Sofian pakai HP ya. Coba dari HP Sofian tuh Sofian besarin pakai jari. Bisa tuh? Nggak bisa, Pak. Oh, bisa. Bisa kan? Bisa loh. Nah, nih. Kan coba Kan nggak tahu. coba baca. Yang A, Sofian. Ah, Apa yang terjadi jika ada salah satu motor yang ada di tengah jatuh? nah, apa yang terjadi pada saat motor di tengah ini jatuh? Ya, Sofian. Ada yang bisa bantu? Apa? Ya? Semua motor akan jatuh, Pak. Enggak, Pak. Kalau misalnya Pak mau jawab, Nah, ya Sabrina, kan yang di tengah jatuh misalnya. ya misalnya yang di tengahnya jatuhnya ke kiri. Ya, Jadi yang kiri yang jatuh, tapi yang kanan kayak Enggak. pakai standar yang kanan enggak sih? enggak. Enggak. Iya, kalau misalnya dia jatuh ke kiri, kiri jatuh. Oke, berarti kesimpulannya berarti jika dia jatuh ke kanan, maka yang kanannya jatuh gitu. Yang kirinya enggak, gitu ya kan? Iya, Pak, betul. Nah, terus yang kedua, lah Sabrina yang kedua, apa nomor 2 gimana? Coba baca. Bagaimana jika ada bagaimana jika yang jatuh adalah motor yang paling ujung? Ya, gimana? Tergantung jatuhnya. Iya, Pak, tergantung jatuhnya. Maksud Sebelah kanan. jatuhnya di sini gimana?
Pak, mau menjawab, Pak? Masuk tergantung. Kalau misalnya dia jatuh Ya. ke arah motor lain, semuanya jatuh, Pak. Oh, tapi kalau misalnya dia jatuh ke arah nggak ada motor berarti enggak gitu. Dia sendiri aja. Oh, iya iya. Berarti dapat kita kesimpulan bahwa misalnya nih dia jatuhnya nih ke arah yang deretan motor yang banyak. Berarti dia bakalan menimpa motor-motor yang lain seperti dalam prinsip domino tadi, ya kan? Ya. Terus untuk lebih paham nih Bapak udah bikin tabel nih. Misalnya nih Bapak kasih satu clue, misalnya satu motor pertama nih. Dia jatuh menimpa motor kedua. Otomatis misalnya kita P1-nya benar, berarti kan kita membuktikan seperti Bapak bilang tadi, N tambah satunya juga harus benar, maka dia bakal benar. Nah, setelah dibuktikan ternyata P2-nya itu benar di sini. Jadi pada P2-nya ini, kesimpulannya ini menjadi apa? Kalau kalian isi. Ya, Sofian? P2 benar. Kesimpulannya adalah P2 ditambah 1 sama dengan P3. Ya. Terus yang kedua P3 Lastri gimana? Ya, sama aja, Pak. P3 itu P Ya. tambah 1 sama dengan P4, gitu kan? Ya, Ya kan, Pak? ya berarti P8-nya? P8 tambah 1 sama dengan P9. Iya, mantap. Terus ini Bapak ada latihan nih. Gimana nih setelah latihan ini? Buktikan bahwa untuk setiap bilangan N berlaku 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya tambah dengan 2N sama dengan N tambah 1. Misalkan dengan F-nya 1, jadi berapa? Bukti enggak? Bapak, Fn-nya 1. Misalnya kan Bapak misalkan Fn-nya 1. Terbukti enggak? ini 1. Ya, Fn-nya 1. Terbukti, Pak. Terbukti? Ya, Gimana? Nggak paham. gini, misalkan Fn-nya 1. Kan Bapak bilang tadi, misalnya Fn-nya 1, berarti kita tinggal Fn. Kita tinggal substitusikan saja gitu. Kita masukkan misalnya nih, misalnya Fn Fn-nya 1, ya kan? Fn-nya 1 sama dengan 1. Nih. Kita masukkan berarti 2 kita substitusikan ke persamaan 2N sama dengan N tambah 1. Substitusi berarti 2 kali 1 2 sama dengan 1 tambah Tambah 1. Kan 2 sama dengan 2. Berarti dia terbukti. Berarti 2N itu sama dengan N tambah 1. Paham? Iya kan? Nah, Oh, ya, ya. ya. Tuh. Jadi ini ya, ini Bapak contoh ini jawabannya tuh. Ya, kita misalkan Fn-nya 1, maka 2 sama dengan N tambah 1. Kan nilainya terbukti. Setelah itu, kita buktikan dengan Fn tambah N tambah 1. Setelah dibuktikan, maka dia juga bernilai benar. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa persamaan ini dia dapat dibuktikan dengan kebenaran gitu. Baik, untuk sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Lastri nggak ada? Daniel nggak ada ya? Udah keluar. Nggak ada, Pak. Oke, Sabrin ada yang tanya Hadir, kan? Pak, hadir. Tidak, Pak. Oke, tidak ya. Kayaknya Bapak rasa cukup, tapi nanti Bapak kasih tugas ya. Ini Bapak udah bikin tugas, nanti dikerjakan, nanti Bapak kirim, ada yang kerjakan. Terus nanti dikirim ke WA ya.
Baik, untuk pelajaran hari ini ya dapat kita tarik kesimpulan. Daniel, kira-kira kesimpulan belajar hari ini apa, Daniel? Kesimpulannya bahwa pelajaran ini sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari, Pak. Ya, Coba hitung-hitung. ya. Lagi. Lastri, ada pendapat tujuan kesimpulan kita belajar hari ini tentang induksi? Sama Pak kayak pendapat Daniel. Oke, baik. Ngikut. Oke, baik. Jadi Iya. kita tarik kesimpulan bersama bahwa kita belajar induksi ini kita dapat melihat bahwa P1 benar itu maka dia maka P2-nya juga benar, ya kan, dari sini. Ya kan? Ya. Ya. Jadi kalau misalnya P-nya, N-nya ada 100, maka jika P1-nya benar, maka P100-nya bahkan juga bernilai benar. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Baik, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, nanti penugasannya Bapak tunggu. Bapak rasa cukup ya. Tapi Bapak ada pantun bawa uang Yang belanja di dipaksakan. kantin. Nah, pergi kantin bersama Nana. Cucilah tangan secara rutin agar terhindar dari corona. Oke, Bapak rasa cukup. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.